Indonesia tidak akan hancur karena bencana atau karena berbeda. Indonesia hanya akan hancur karena kebejadan moral penguasa dan keputusasaan rakyat jelata. An important role in Indonesia is played by Islamic boarding schools, pesantren, which mostly operate in rural areas. Many take an active line against extremism and against a fundamentalist interpretation of the Quran. The Al-Mizan school in West Java is one of them. Its principal, Kiai Maman, was once himself a militant fighter for true Islam. As a teenager, he was involved in attacks on discotheques and Christian churches. But the sight of burning churches made him think again. Since then, he has been committed to promoting peaceful contact between people and religions. Maka kita selalu mengajarkan bahwa Islam adalah We teach students that Islam is the power to create peace. In Islam, we find peaceful coexistence in a society whose diversity we respect. kelompok yang berbeda dan elemen yang tidak sama. Among the students are children from poor families taking advantage of a free education. But many are sent here by their parents purely out of religious conviction. Dan semua makhluk ini karena Tuhan adalah Rabbul Alamin. The name Al-Mizan stands for balance, for equilibrium and harmony. Dalam bahasa pesantren salaf itu kan tidak diperbolehkan. I used to attend another pesantren where it was taboo to shake hands with Kita non-Muslims. berjabat tangan karena ada bahasa diharamkan It gitu. was Dan tidak haram, diperbolehkan. forbidden. Nah, tetapi apa yang saya dapat atau apa yang saya rasakan di Al-Mizan Al-Mizan is ini very different. benar-benar sangat jauh berbeda dengan Here, pesantren-pesantren differences are accepted terutama and respected. dalam penerimaan perbedaan gitu. Hilman Yusuf took the opportunities Kiai Maman offered him. He now instructs younger students himself. At Al-Mizan, girls are particularly promoted, in stark contrast to the strict gender segregation of the fundamentalists, which largely disadvantages women. Kalau buat saya pelajaran yang paling penting di Al-Mizan itu The most important thing I have learned here at Al-Mizan is tolerance. Other religions are accepted and shown respect. itu tentang menghargai perbedaan. Saudara, anak jalanan kerap disisihkan dalam kehidupan. Mereka dianggap sampah yang tidak diperlukan. Terlebih lagi mereka yang sudah terjerumus dalam masalah narkoba atau minuman keras.
Namun hal ini tidak berlaku bagi Maman Imanul Haq Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Ciberelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Para anak jalanan ini justru diasuhnya untuk lebih mengenal dunia dengan tidak melupakan nilai-nilai agama. Berikut sosok Kiai Maman Imanul Haq seperti yang dilaporkan Ridwan Pamungkas. Berbeda dengan kiai lainnya, Maman Imanul Haq Fakih, kiai muda kelahiran Sumedang tahun 1972 ini memiliki gaya ceramah yang berbeda. Bahasanya sederhana, penuh humor dan berpihak kepada kaum lemah. Namun yang lebih membuat Kang Maman, begitu ia disebut, dikenal adalah upaya merangkul anak muda jalanan untuk dijadikan santrinya. Caranya dengan mengajak mereka bermain musik dan ilmu bela diri. Sepertinya tampak sepele, namun disinilah justru kekuatan Kiai Maman untuk membawa para anak jalanan ini mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Berawal dari musik, Maman menjadikan mereka sosok yang nantinya akan memahami hidup dan keberagamaan. Awalnya sulit, namun perlahan tapi pasti, para pengguna narkoba dan penggemar minuman keras tertarik untuk mengikuti ajakan Maman. Tidak hanya itu, mereka juga diajak untuk mengikuti pendidikan formal di pesantren Maman beserta santri umum lainnya. Semua diberikan tanpa biaya sepeser pun. Kenapa mereka harus membasuh wajah? Kita ajarkan pada mereka supaya wajah ini mengeluarkan cahaya, yaitu optimisme, lalu senyum yang ceria demi masa depan, serta rasa malu. Mereka jadi tahu, oh ya, jadi wudhu itu tidak sekedar membasuh wajah ya, tetapi melahirkan optimisme. Selain diberi sentuhan nilai agama, para mantan anak jalanan ini diajari berkebun dan beternak. Mereka tidak dipaksa untuk mengikutinya. Dengan kesadaran sendiri, mereka menuruti perintah Maman. Cara seperti inilah yang membuat para anak jalanan ini tertarik. Tidak ada paksaan, namun dengan sentuhan batin, mereka merasa dihargai sebagai manusia. Ini di dalam dengan agama yang amat baik. Keinginan sendiri ke depan supaya saya menjadi orang berguna bagi orang tua saya dan juga bangsa saya. Awalnya tidak tahu sama sekali, sekarang seenggak-enggaknya gitu tahulah pedoman gitu. Lewat ketekunan Kiai Maman, akhirnya para anak jalanan ini mulai kembali menjadi anak yang memiliki harapan. Setidaknya ini terwujud lewat kiprah mereka dalam kelompok musik dan seni debus anak jalanan yang didirikan untuk santri mantan anak jalanan yang diberi nama Kibuyut. Bagi Maman, menjadi kiai bukan sekedar mengajarkan ilmu atau berdakwah. Baginya, kiai adalah orang yang bisa memberi contoh konkret bagaimana seharusnya mengajak seseorang untuk mengenal Tuhannya. Biarkan apa yang ada pada potensi mereka dikembangkan, lalu kami ingin sekedar menyertai mereka pada konteks musiknya oke milik mereka, dan kita mengisinya dengan sairan-sairan sholawat yang bernuansa agamis. Kiai Maman hanya berupaya agar manusia bisa menghargai manusia lain. Baginya, siapapun manusia itu tetap memiliki harapan untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Baginya, semua manusia layak untuk dimanusiakan. Viva La Komtu. Jumpa lagi dalam Stand Up Comedy Open Mind. Episode kali ini sangat spesial
karena Anda akan dimerdekakan untuk tertawa dalam dakwah para ustadz. Stand Up Comedy Open Mic Metro TV dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri dan memperingati juga peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini dalam edisi Para Ustadz kami tampilkan inilah Pak Kiai Maman Imanul Haq. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai sudah sering dengar tentang stand up comedy? Kalau di Indonesia baru kali ini saya melihat ada acara komedi yang cerdas dan bisa mentertawakan diri kita sendiri. Terima kasih. Tapi saya penasaran ingin tahu, seorang kiai bersedia untuk mencoba stand up comedy, kira-kira alasannya apa? Saya ingin mencoba bahwa ada pendekar komedi, maksudnya pendek tapi kekar dan tegar. Udah mulai dia ngelucu. Apakah saya bisa melawan pendekar ini? Mari kita buktikan. Oke, beri tepuk tangannya meriah untuk Pak Kiai Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau datang Idul Fitri kita selalu mengucapkan mohon maaf lahir batin, lalu tiba-tiba minal aidin wal faizin. Jadi seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Nah, padahal minal aidin wal faizin itu menjadi doa yang menarik. Pertama ada kesadaran bahwa kita akan kembali. Kita dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Biasanya ucapannya innalillahi wa inna ilaihi. Cuma kalau di kampung-kampung, innalillahi itu seolah-olah hanya kalau ada kematian. Suatu saat santri saya di pondok saya di Jatiwangi mengumumkan dengan semangat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Makanya ketika kita kembali menjadi orang yang memenangkan diri atas nafsu yang membelenggu, masuklah kita pada faizin. Faizin itu artinya orang yang bahagia. Siapa itu? Pertama orang yang mau memberi kepada orang lain. Zakat. Cuma seharusnya kan zakat itu dalam prinsipnya memberi orang yang hari ini kita beri zakat, besok lusa tahun depan yang kita beri itu harus menjadi orang yang memberi. Tapi karena zakat pun dikorupsi, akhirnya apa yang terjadi? Kemiskinan dengan zakat yang tidak termanage akhirnya menurun. Bukan menurun berkurang orang miskin, tapi menurun kepada anak cucunya. Yang kedua adalah orang yang berzikir. Zikir itu, semua aktivitas kita itu zikir. Kita duduk tertawa-tawa, orang bertanya, siapa yang membuat kita tertawa? Quran menyebut sederhana, huwaladzi adhaka wa abka. Keluar juga ya kayaknya. Yang membuat kita tertawa itu Tuhan, dan yang membuat nangis itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan itu membuat kalian, ini ketika sedang tertawa, makanya cakep-cakep, cantik-cantik. Walaupun ini tertawa tapi masih ada aja sendiri yang tidur. Padahal itu artinya setannya banyak di dalam mata kita. Buang dulu setan, ucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah gitu jempol kita. Set. Masih kurang syahadat lagi, jempolnya pakai ludah sedikit. Kalau masih ngantuk, syahadat ketiga kali. Dijamin tidak akan ngantuk, asal minta diludahi temennya. Makanya saya mau bilang bahwa zikir itu penting, doa. Nah, yang terakhir itu yang menarik, orang yang bahagia setelah merasakan akan ketemu Tuhan itu adalah orang yang sholat. Cuma sholat yang khusyuk. Ini sholat khusyuk itu yang sulit. Ciri orang yang sholatnya tidak khusyuk itu ada 3. Pertama, wa idza qaumu ila sholati qaumu kusala. Kalau sudah ada panggilan untuk sholat nggak mau sholat. Subuh itu 3:30 sudah kedengaran ayat suci Al-Quran. Wah, kita bersyukur. Cuma kadang-kadang saya heran, ada musola jam 3:30 pengajian Qurannya kedengaran, tapi sampai jam 6 Qurannya masih kedengaran. Akhirnya saya tengok. Ya Allah, kasetnya yang muter, orangnya nggak ada yang sholat. Jadi yang masuk surga nanti kaset semua. Yang kedua, orang yang lalai sholat itu orang yang tidak mampu berkonsentrasi menghadirkan Allah ketika saat sholat kita. Kita beribadah seolah-olah Tuhan itu ada di depan kita. Kalau
kita tidak bisa begitu, maka yakinkan Tuhan melihat kita. Sholat kita nggak begitu. Allahu Akbar. Barusan duit 10.000 di mana? Allah. Tapi ke warung nggak beli apa-apa. Bayangkan kualitas sholat yang mana yang seperti itu. Yang terakhir ini yang menarik, bahwa yang namanya orang lalai sholat itu orang yang sholatnya rajin, tetapi tidak pernah merubah karakternya. Ini yang terjadi di Indonesia. Betapa sikap keberagaman kita tidak mampu merubah sikap kita. Nah, saya mau cerita terakhir aja. Ada orang tiba-tiba lagi nyangkul, terdengar sholat duhur. Dia bilang, sholat yuk Ustadz, yuk. Dia ngimamin, sholatnya itu di musala kecil, ininya pakai pot kelapa, ada bilik, di sini ada pelupu. Tahu pelupu nggak ya? Pelupu itu bambu yang kayak tikar lah. Akhirnya dia sholat, Allahu Akbar. Udah gitu dia ruku lama, sujud lama. Sujudnya nangis. Saya bilang, wah, this the holy man. Ini pasti wali Allah. Cirinya dia sujudnya nangis. Beres sholat saya tanya, Ki, kakek, baru kali ini saya ada orang yang lagi bekerja sholat tepat waktu. Dia bilang kewajiban, Kiai. Baru kali ini saya ada orang yang husuk sujudnya sampai nangis segala. Apa itu husuk? Dia bilang, mohon maaf kalau itu kumis kejepit pelupuh. Beres sholat, dia ambil cangkul, tiba-tiba dia nyangkul tanah orang. Saya bilang, mohon maaf, itu tanah orang. Dia bilang, nggak apa-apa sedikit. Loh, mana nilai sholat kita? Mana Allah kesayangan sholat kita? Jadi di kita, agama kadang-kadang tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Saya yakin yang hadir di stand up comedy Metro TV ini semuanya akan memaknai agama sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diterima iman Islamnya. Assalamualaikum. Pak Kiai, hebat sekali, beri tepuk tangannya meriah sekali. Pak Kiai Maman, saya ingin tahu Pak Kiai dari pondok pesantren mana? Saya dari pesantren Al-Mizan di Jatiwangi, Majalengka. Jadi saya orang kampung. Oh, enggak, saya mau tanya alamatnya juga nanti karena saya akan berkunjung ke sana untuk mengajak Tapi lagi. yang penting ikut follower apa? Twitter saya, itu yang penting. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf panggil Gus. Gus Dur kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus Dur sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya. Mungkin caleg yang gagal, Pak. Saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man, kamu ngitung apa, Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda? Mama juga ikut ngitung. Saya bilang, berapa, Mah? Mama ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu, katanya. Nah, Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget itu. Jadi ada orang, dia itu lulusan fakultas pedagogi pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau keluaran dari fakultas pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa, datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana, dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya, ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang. Dia bilang itu orang gila, kan? Dia bilang, udah dapat ikan banyak, Pak.
Masa dokter gila, masa begini aja dapat tiga. Jadi yang gila. Jadi yang gila yang mana? Nah, terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini. Bapak kadang-kadang tidak mentaati nasihat dokter untuk bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Gus Dur pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, nggak mesti begitu. Nggak mesti. Gila itu macam-macam. Gila kerja ada. Gila urusan organisasi ada. Gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dokter Fahmi. Fahmi Saifuddin. Periparan saya dulu. Jam 2.30 datang ke rumah saya. Di Jalan Kutilang. Dini hari itu berarti ya? Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi. Ayo kita ke sana yuk. Tanjung Priok. Bilang, Mi, kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Satu lagi, sok Bu, yang mau bertanya atau adek? Oh adek, ini. Oh ini anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mutahir dari Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Saya ingin bertanya, Amaman, sebenarnya fenomena apa yang terjadi saat banyak anak-anak punk underground yang dengan memakai aksesoris yang aneh-aneh? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena nih, Kang Jee. Apa itu teh? Pang, bukan pang itu mah. Apa? Kayak kuda renggong. Masa pang sambil gigituan. Ah, Kang itu iya, kalau gimana? pang jogetnya kan gini. Oh gitu ya. Wah. Bagaimana jogetnya? Jogetnya. Bagus Kang jogetnya. Nah, itu pertanyaan Kang dari siapa namanya? Dari Weru katanya. Bagaimana ada fenomena aneh nih tentang anak pang dan anak apa? Underground. Sok, maka Kang. Saya ingin melihat dari sisi positif. Kita sering mengabaikan anak-anak jalanan, anak-anak pang dengan gaya-gaya macam-macam, rambut yang ke atas, lalu anting. Lalu kita sering menuduh mereka melakukan sesuatu itu adalah sebuah kesalahan. Menurut saya itu adalah bentuk protes mereka terhadap beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak orang tua yang tidak mengajarkan kesantunan. Banyak sekali para pejabat yang mengabaikan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Mereka protes di jalanan. Mereka melakukan protes itu dengan cara dianting. Seolah mereka yang bertanya, ingin ngomong, kiai, pejabat, anggota DPR, tokoh masyarakat, jangan memperkaya diri saja, jangan ngomongin soal kebaikan saja, tolong dengarkan kami. Anting itu adalah simbol ingin mengatakan, tolong dengarkan kami. Ketika mereka pakai kalung yang macam-macam, mereka ingin bilang, tuntun kami pun ingin berbuat baik. Tetapi karena pejabatnya sibuk korupsi, kiainya, tokoh agamanya sibuk mencari istri, lalu DPR-nya sibuk jalan-jalan ke luar negeri, studi banding, mereka wajar seperti itu. Nah, fenomena ini harus disikapi dengan cara yang lembut. Satu, adanya nilai kebaikan. Santri-santri di Al-Mizan tidak pernah membenci orang yang dianggap jelek dalam tanda kutip. Orang kita boleh tidak setuju dengan perbuatannya, tapi kita tetap mencintai orangnya. Makanya anak-anak, tepuk tangan atau Nah, fenomena itu harus disikapi pada konteks kita dekati mereka. Jadi lihat aja santri-santri Al-Mizan, kalau ketemu orang yang gitar-gitaran lalu kayak tadi gitu-gituan, dia akan bilang assalamualaikum mas. Diajaklah merangkul dan tidak memukul. Kedua, fenomena itu akan memunculkan gunung es yang semakin lama anak-anak punk dan underground itu muncul di mana-mana selama tidak diselesaikan persoalan mendasar. Pendidikan yang murah, kesehatan yang murah, dan bagaimana sikap kita mencintai. Dan media massa pada konteks ini sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak melihat ada sesuatu yang tidak menarik.
Kita lihat bagaimana mereka hidup dalam kehidupan hedonisme. Sinetron nggak pernah ada mati lampu. Belum. Tiba-tiba orang kaya ngurusin cinta fitri terus-terusan. Iya. Tanpa tahu kapan mereka nyari makannya, kapan nyawahnya, dan sebagainya. Akhirnya anak-anak underground dan punk itu protes di jalan-jalan. Sayang, mereka tidak mengungkapkan itu lewat bahasa verbal, tidak juga lewat tulisan yang cerdas, kecuali beberapa orang seperti teman-teman saya di Marginal. Tapi mereka melakukan cara itu dengan diam dan memberatkan itu. Fenomena itu harus dijawab oleh santri-santri, menjadi orang yang keras. Kalau kalian jadi pejabat nanti, jadi pejabat yang amanah. Anak-anak santri ini kalau jadi ulama yang dekat dengan masyarakat. Jangan jadi kakek seperti Darto. Kalau tidak diundang tahlil, nggak datang. Kalau yang undang tahlilnya orang kaya, datang. Kalau orang miskin, Nehmi bilangnya begitu. Itu katanya kata Darto, saya nggak mau datang kepada yang tahlilan orang miskin. Kenapa? Itu, Kang? Ya kata Mang Ootnya saya nggak boleh. Karena titik. Bilang gitu Kang ke saya. Iya. Kurang ajar. Kekerasan terhadap anak. Nah, jangan melakukan kekerasan terhadap siapa? Mas Darto JE dan Mang Oot. Berbagai kasus kekerasan atas nama agama, lalu intoleransi dan lain sebagainya, justru memunculkan kita harapan di beberapa titik di beberapa daerah. Banyak komponen mulai menyuarakan pentingnya keberagaman, pentingnya menghargai, pentingnya toleransi sebagai budaya bangsa. Negeri ini akan hancur bila melupakan jati dirinya sebagai negeri yang berbeda, negeri yang menghargai perbedaan dan keragaman. Dan kita hanya berharap momen-momen seperti pilkada, momen-momen seperti pemilu, termasuk pemilu legislatif, akan memunculkan para pemimpin yang punya perspektif pluralisme. Konstitusi negeri ini memberikan kepada kita hak untuk berkumpul, hak untuk berbicara. Tetapi negeri ini pun dibatasi oleh apa yang disebut dengan moral. Bagaimana ada adab, ada kesantunan publik, bahwa tidak boleh ormas tertentu melakukan hate speech, termasuk kekerasan. Wilayah itu yang harus diambil oleh aparat, bahwa aparat tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok intoleransi yang melakukan radikalisme, anarkisme dan sebagainya dibiarkan berkeliaran. Saya tidak setuju ada pembuaran ormas, apapun itu. Saya tidak setuju ada pembungkaman terhadap hak bersuara. Tapi tentu saya tidak setuju bila ada aparat yang tidak berani menindak orang yang melakukan kriminal. Ini soal kriminal aja. Ada orang kok tiba-tiba di depan publik direkam dan sebagainya, mensesatkan, mendorong orang melakukan kekerasan. Saya mintalah ke kepolisian untuk bertindak tegas. Sucikan seluruh jiwa kami. Inilah kami yang berkali-kali mempunyai rasa iri dan dengki pada saudara kami sendiri. Ya Rabb, kami pun melakukan dosa yang begitu besar kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, anugerahkan pada kami rahmat dan ampunan-Mu.
Entah berapa kali kami melalaikan sholat, entah berapa kali kami melakukan maksiat, entah berapa kali kami menyakiti kedua orang tua kami. Berikan semuanya rezeki yang barokah, berikan semuanya kesempatan naik haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Seperti Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami semuanya dengan saudara kami. Ribuan jamaah Akar Jati memadati Pondok Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka pada Sabtu 18 September guna mengikuti acara yang digelar pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan, Kiai Haji Maman Imanul Haq. Acara yang bertajuk Lebaran Ketupat ini adalah kegiatan rutin tahunan Paguyuban Akar Jati, di mana acara ini merupakan ungkapan kegembiraan para jamaah setelah melaksanakan puasa 1 minggu setelah Idul Fitri. Dalam wawancaranya, Kang Maman yang juga sebagai pengasuh Paguyuban Akar Jati ini menuturkan sekilas penyelenggaraan acara ini yang di dalamnya terselip tradisi sawer. Sebenarnya kegiatan rutin tahunan Paguyuban Akar Jati di mana mereka melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal lalu bergembira dengan acara ketupat lebaran. Ketupat simbol bagaimana kita menjalin persaudaraan dengan tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, ras, asal-usul dan sebagainya. Nilai ukhuwah ini yang penting. Lalu di dalamnya ada sawer. Sawer itu dari bahasa Arab syawar yusawir artinya musyawarah. Kita ingin mengatakan, mari kita bersilaturahmi dan mengedepankan dialog. Jangan ada kekerasan di antara kita. Acara tersebut juga sekaligus tasyakur safar haji Kiai Haji Maman Imanul Haq dan Ufik Rofiko yang juga adalah istri dari Kang Maman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak ya mulian amal jisam, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, permudahlah kami ketika kami akan berangkat ke tanah suci. Amin. Berikan kepada kami teman seperjalanan dan kehidupan ini. صل على خير الأنام والآل وصحب الكرام. Acara ini selain dihadiri oleh jamaah Akar Jati sewilayah Ciayu Majakuning, juga dihadiri oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Insinyur Haji Helmi Faisal Zaini.